Okay, everyone, this one is the explanation about simple and actually we use it to state some following statements. The first one is tell about fact, habitual activity, and a general statement or truth. Di simple present tense itu fungsinya untuk ngasih tahu fakta, kebiasaan, ataupun juga kebenaran umum. Nah, di sini we have general time statement of simple present tense. Jadi kita punya time signal nih. Kita pakai simple present tense kalau ada beberapa ciri. Salah satunya adalah usually. Usually itu biasanya. Always, selalu, never, tidak pernah, every, setiap, seldom, jarang, often, sering, once a month itu adalah sehari dalam sebulan, twice a week itu 2 kali dalam seminggu, dan in general. In general itu ya secara umum lah. Nah, you can see the example. The example is talking about fact. Ada yang ngomongin tentang fakta ya, yaitu people call me Jason. Itu kan ngomongin fakta. Makanya dia pakai simple present tense. Apa tandanya? Dia pakai verb satu murni. Call ini adalah verb satu murni. Oke. Okay? And after that, I live in Bali. Saya tinggal di Bali. Ini pun juga fakta. Ketika fakta kita pakai simple present tense, cirinya adalah pakai verb satu. I live. Kemudian, Ben goes to football practice every Tuesday. Ben pergi latihan bola setiap hari Selasa. Ada kata every di sini, maka jelas pakai simple present tense. Itu pakai go, verb satu. Cuman untuk the third person singular, untuk orang ketiga tunggal seperti she, he, it, di sini Ben, yaitu he, verb satunya tambahin s atau es. Oke, di sini kebetulan goes pakai es. Kemudian, I adore my mother. Saya mengagumi ibu saya. Verb satu ya, ini fakta. She really likes. Lihat di sini. Like-nya ketika dia si pakai s. Likes cooking. Kemudian, this one is talking about general statement. The sun sets. Matahari tenggelam. Pakai s atau terbenam. Kenapa pakai s? Karena the sun ini adalah it. The sun sets in the west. Tenggelam di barat. Kemudian, I am an industrial engineering college student. Artinya adalah saya seorang mahasiswa teknik industri. Ini fakta. Makanya gini, kalau dia kata benda, ini kan bukan kata kerja ya. Saya seorang mahasiswa teknik industri. Makanya pakai to be. Nah, sekarang mari kita pahami detail about verbal sentence. Verbal sentence itu adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Ingat, predikat itu ada yang berupa kata kerja, ada yang berupa to be, ataupun juga some modifier. Oke. Nah, sekarang kita belajar yang khusus untuk verbal dan juga to be. Kalau dia verbal alias kata kerja namanya verbal sentence. Lihat nomor 1. I take an English course every Saturday. Saya mengambil ini kata kerja ya. Jadi langsung aja. Setelah subjek, langsung kata kerja. Kata kerjanya kapan? Verb satu. Kenapa verb satu? Karena di sini ada kata every Saturday, setiap Sabtu. Menerangkan tentang kebiasaan. Makanya harus pakai verb satu yaitu simple present tense. I take an English course every Saturday. Kemudian lihat di sini. She turns off the light in the night. Ini kan seperti kebiasaan ya. Dia mematikan lampu di malam hari. Kita lihat kata kerjanya. She langsung mematikan. Kata kerjanya mematikan. Turn. Jangan lupa kalau si he tambahin s di belakang kata kerja verb satunya. Kan? Atau ada juga. My mom washes the curtain once a month. Ibu saya mencuci gordeng setiap sekali dalam sebulan. Lihat di sini, my mom langsung verb satu. Tapi tambahin es. Kenapa? Dari kata wash. Jadi yang ditambahin es itu adalah kata kerja yang akhirannya adalah nih, saya tulisin s, ss, sh, ch, x atau o. Seperti tadi ya, go, kalau dia si he it, karena belakangnya o tambahin es. Kan? Ini juga wash, tambahin es karena my mom. Kalau di sini saya ganti jadi I, ya udah I wash aja, nggak pakai es. Berikutnya, Robbie does English exercises very well. Robbie mengerjakan. Mengerjakan ini kata kerja. Dari kata do, tambahin es karena akhirannya o kan. Dan ini ingat sih, he it suka es. Robbie does the English exercises very well.
Ini buat kalimat positifnya. Kamu bisa lihat di sini rumusnya. Setelah subjek langsung diikuti verb 1 karena simple present tense pakai verb 1. Oke? Makanya harus tahu fungsi simple present tense dulu. Kemudian, have a seat. This one is for negative sentence. Untuk kalimat negatif, kamu tambahkan auxiliary sebelum kata not. Ini negatifnya itu untuk kata kerja ya, ingat-ingat. Contohnya, saya tidak mengambil kursus bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Nah, jadi sebelum kata kerja take, kamu tambahin dulu do not. Do itu adalah auxiliary. Apa saja auxiliary untuk simple present tense? Ada do ataupun juga does. Ingat, do untuk I, you, they, we. Does yang suka S yaitu she, he, it. Baru tambahin not. I don't take an English course every Saturday. Saya tidak mengambil kursus bahasa Inggris setiap hari Sabtu. She does not turn off the light in the night. Dia tidak mematikan lampu di malam hari. Kamu lihat di sini. Karena dia si, maka auxiliary-nya adalah does, tambahkan not, dan ingat-ingat, ketika sudah ada does, maka verb satunya tidak usah pakai S lagi. Jadi si he it suka S, tapi nggak boleh kebanyakan, nanti pilek atau batuk. Jelas ya? Makanya ketika ada does, ya udah balik lagi ke verb 1, jadi nggak over S. Lihat lagi. My mom does not wash. Ibu saya tidak mencuci. Wash-nya juga balik ke verb 1 murni. ES-nya hilang karena sudah diwakili oleh does. My mom does not wash the curtain once a month. Ibu saya tidak mencuci gorden setiap 1 bulan sekali. Berikutnya, Robbie does not. Robbie tidak mengerjakan, tetap pakai do. Miss, nanti jadi double dong. Ingat, kalau dia berhadapan sama not, sepasang sama not, dia sebagai auxiliary. Dan tetap auxiliary itu butuh kata kerja. Kata kerjanya apa? Mengerjakan. Dari does di sini, yang di positif, Robbie does di English exercises, jadinya Robbie does not do. Karena ingat, ketika sudah ada does, kata kerjanya berubah jadi murni, nggak pakai S ataupun ES lagi. Makanya Robbie does not do the English exercises very well. Does not di sini sebagai auxiliary, do-nya sebagai kata kerja. Karena nggak mungkin auxiliary sama not nggak ada kata kerjanya. Jelas ya? Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalau interrogatif di sini saya mau ajarin dulu untuk simple question. Simple question for yes, no question. Jadi yang jawabannya adalah ya atau tidak. In bahasa, if you translate it, that will be apakah Anda bla bla bla, apakah dia bla bla bla. Jadi kalau misalnya diterjemahin itu apakah. Nah, sekarang kamu lihat sentence-nya. Caranya adalah auxiliary-nya duluan, antara do atau does, kemudian subjek, baru kata kerja murni, verb 1, plus objek atau complement. Objek atau complement ini adalah tambahan lah, boleh ada, boleh enggak. Misalnya, apakah kamu mengambil kursus bahasa Inggris setiap Sabtu? Maka lihat, subjeknya kan kamu, you. Berarti auxiliary-nya pasti do. Karena yang suka S itu cuma si, he, it. Si, he, it baru does. Do you? Jadi dibalik ya. Auxiliary dulu baru subjek. Do you take an English course every Saturday? Kalau iya jawabannya yes. Dibalik lagi. Yes, I do. Lihat kan depannya do, ya belakangnya juga do. Terus kenapa ini I? Ya ketika yang ditanya kamu, maka kan jawabannya adalah saya. Iya, saya. Kalau enggak, saya tidak ngambil kursus. No, I do not, atau don't disingkat. Does she turn off in the night? Turn off the light ya, sorry, ketinggalan the light-nya. Does she turn off the light in the night? Apakah dia mematikan lampu setiap malam? Kamu lihat, ini kan si, maka auxiliary-nya does, tapi verb-nya balik lagi ke verb 1 murni. Does she turn off the light in the night? Apakah dia matiin lampu tiap malam? Kalau iya jawabannya yes, she does. Kalau tidak, no, she does not. Kemudian, does your mom wash? Gak pakai es ya wash-nya karena udah ada does di sini. Does your mom wash the curtain once a month? Kalau iya jawabannya yes, my mom does atau yes, she does. Sama aja, mau my mom ataupun she maknanya sama, jadi nggak masalah. Atau no, she does not. Oke, atau disingkat doesn't.
Apakah Robi mengerjakan latihan bahasa Inggris dengan sangat baik? Apakah pakai auxiliary? Karena dia Robi, maka pakai does. Does Robi do? Ingat ya, nggak boleh double es-nya. Jadi does Robi do the English exercises very well? Kalau iya jawabannya yes, he does atau yes, Robi does. Kalau enggak, no, he doesn't atau no, Robi doesn't. Ini untuk yang kata kerja. Ingat ya, ini kata kerja yaitu verbal sentence. Tapi kalau yang predikatnya to be, dia harus diikuti kata sifat ataupun kata benda. To be untuk simple present tense ada 3 macam. Am, are, is. Am untuk I, are untuk you, they, we, is untuk she, he, dan it. Oke, ingat diikuti oleh kata sifat ataupun kata benda. Contohnya, my youngest sister is very smart and humble. Very smart and humble itu kata sifat, sangat pintar dan rendah hati. Makanya perlu to be. To be-nya apa? To be-nya adalah is. Kenapa? Karena my youngest sister itu cuma satu yaitu she. Ya kan? Makanya she is very smart and humble. Kemudian, our house itu adalah it. Kalau karena kita mau ngomongin kata sifat, clear enough, cukup bersih untuk ditinggali, makanya kita pakai is. Karena di sini bersihnya yang kita sorot. Rumah kita cukup bersih untuk ditinggali, makanya pakai is ya di sini. Kemudian, I am popular. Saya terkenal. Terkenal, popular ini adalah kata sifat. Gak boleh M-nya dibuang. Jadi I popular, salah. I am pakai to be dulu. Kenapa? Karena popular itu adalah kata sifat. I am popular in our neighborhood. Saya terkenal di lingkungan saya. You are a new college student at Unindra. Kamu adalah mahasiswa baru di Unindra. Pakai are ya. Tommy is a very brave little boy. Tommy adalah anak laki-laki yang pemberani. Pakai is, tuh lihat. Jadi kalau kata benda itu kayak apa? Kayak occupation, kayak profession, teacher, farmer, player, ya, atau book, desk, sun, itu kata benda. Kalau kalimat negatifnya gimana, Miss? Tambahin aja not di belakang to be. Bisa dilihat ya. My youngest sister is not very smart and humble. Our house is not clear enough to live in. I am not popular in our neighborhood. You are not a new college student at Unindra. And the last one is Tommy is not a very brave little boy. And then next, setelah positif, negatif, ada juga kalimat tanya. Kalimat tanyanya sama kayak tadi. Dibalik. Cuman karena kita ngomongin kata sifat dan kata benda, maka to be-nya duluan antara am, are, is yang di depan. Nah, ini untuk yang jawabannya yes atau no. Berarti yang simple ya. Is your youngest sister very smart and humble? Apakah adik perempuanmu sangat pintar dan humble? Humble itu ya rendah hati. Kalau iya jawabannya yes, she is. Terus ya tinggal dibalik aja nih to be sama subjeknya. Is our house clear enough? Kalau iya, yes, it is. Karena our house itu kan it ya, rumah. Yes, it is atau no, it is not. Are you popular? Apakah kamu terkenal di perumahanmu atau di lingkunganmu? Kalau iya, jawabannya yes, I am. Ketika ditanyanya you, maka jawabannya iya saya. Makanya yes, I dan am. Karena am ini memang pasangannya dengan I. Kalau tidak ya gampang. Tinggal no, I am not. Tambahin not di belakang. Terakhir, are you a new college student at Unindra? Apakah kamu mahasiswa di Unindra? Kalau iya, yes, I am. Kalau tidak, no, I am not. Intinya apa? Dari semua ini, kamu harus tahu kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Kalau kata kerja, ini bentuk-bentuknya. Ada positif, negatif, interrogatif. Kalau kata kerja itu biasanya pakai do atau does sebagai auxiliary di kalimat negatif, ataupun do atau does di kalimat interrogatif pertanyaan tapi taruhnya paling depan. Kalau adjektif sama noun, dia tambahin to be. To be-nya, kalau misalnya untuk kalimat tanya, depan duluan. Oke? Okay? Thank you everyone. Hopefully you can get the new knowledge here and then you can add your um, interpretation of simple present tense. Good luck ya.